Santapan Harian Senin 20 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-31, hingga pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17. Namun, kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-31, hingga pasal 24, ayatnya yang ke-4. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu akan firman-Mu ya Allah, dan di saat yang teduh ini, kami akan merenungkan dan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 23 ayat 31 sampai 2 Raja-Raja 24 ayat keempat. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Nekho mengurung dia di Riblah di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Nekho mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas di bawahnya, Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Nekho. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya, majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya.
Sahabat santapan harian, sejarah Yehuda setelah zaman Yosia adalah perjalanan menuju kehancuran. Yoahas melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia dihancurkan oleh Mesir. Yoyakim, raja berikutnya, adalah boneka Raja Neko. Ia memungut pajak dari rakyat untuk membayar upeti. Ketika Babel menguat dan menggantikan Mesir yang melemah, Yoyakim akhirnya diserang oleh Nebukadnezar dan rakyat Yerusalem akhirnya dibuang ke Babel. Sebagai kerajaan kecil yang berada di tengah himpitan berbagai kuasa adidaya seperti Asyur, Mesir, dan Babel, raja-raja Yehuda harus menghadapi tekanan politis. Raja-raja yang memilih takluk kepada kekuatan adidaya sering dapat bertahan lama dan terlihat berkuasa. Menyembah ilah dari kerajaan Asyur, Mesir, ataupun Babel bisa saja dilihat sebagai langkah politis yang cerdas. Namun, suara Nabi menyingkap realitas yang sebenarnya. Bergantung kepada Allah adalah satu-satunya pilihan yang lurus. Justru raja yang bertahan paling lama seperti Raja Manasye adalah raja yang jahat. Tanpa wahyu Tuhan, kehidupan kerajaan Yehuda hanyalah panggung permainan politik. Hanya melalui suara Nabi, barulah disingkapkan dengan jelas bahwa kehancuran Yehuda terjadi karena dosa-dosa Manasye. Banyak orang Kristen yang menjalani hidup seperti raja-raja Yehuda. Hidup hanya menjadi siasat untuk bertahan dan strategi membesarkan diri. Lalu mereka terkejut ketika kehancuran menghadang seluruh sepak terjangnya. Kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel adalah akibat dosa Yehuda sendiri. Bukan Tuhan yang mengingkari perlindungan dan berkat kepada Yehuda. Tetapi dosa-dosa mereka sendirilah yang menjadi penyebab kehancurannya. Namun, pembuangan ke Babel bukanlah akhir sejarah. Suara kenabian menjadi vital untuk menjelaskan kesalahan umat dan menuntun mereka pada pertobatan. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, baik dalam keberhasilan maupun dalam kehancuran, karena pemulihan dan keselamatan hanya datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, jika seringkali kami meragukan-Mu di saat kami terombang-ambing gelombang derita dan awan hitam kekhawatiran menyelimuti hati serta pikiran kami. Namun, mulai hari ini, kami akan selalu mengarahkan hidup kami kepadamu ya Kristus, karena hanya Engkaulah penolong dan penopang hidup kami yang utama dan sejati. Di dalam nama-Mu, ya Kristus Yesus, kami berserah. Amin.